Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di seluruh penjuru Nusantara? Oke, salam sejahtera buat kita semua. Buat teman-teman yang hari ini sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, kali ini kita akan mereaction satu video, namun jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman di Tialo TV, dan silahkan di-share ke media sosial teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mereaction satu video yang sangat menarik sekali, yakni dari channel Aspirasi dari Kepri. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia, yakni bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun ada sebagian wilayah Indonesia ini masih berbahasa Melayu yang mirip-mirip seperti orang-orang Malaysia, tetangga kita, saudara kita. Oke teman-teman semuanya, bukan berarti ini channel untuk berbuat gaduh, membuat gaduh, tidak seperti itu, atau membentur-benturkan, tidak teman-teman semuanya. Tetapi kita akan saksikan bagaimana video yang kita akan tampilkan sebentar nanti, yakni Aspirasi dari Kepri. Dan silahkan berkunjung ke sana dan silahkan di subscribe teman-teman semuanya untuk mendapatkan video yang lebih utuhnya. Oke, kali ini kita akan menyaksikan bagaimana orang-orang sebagian wilayah Indonesia ini masih berbahasa Melayu. Ini dia teman-teman semuanya, kita saksikan sama-sama. Oke, ini dia. Oke, kita kencangkan dulu. Kalau tuan ke Batu Pahat, singgah sekejap di Tongkang pecah. Wow. Inilah suasana Pulau Penyengat. Cuaca cerah, penuh sejarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian nggak apa-apa kan guys? Sampailah kita di suasana Pulau Penyengat lagi. Pulau Penyengat si Indra Sakti. Dan sekarang nih lagi suasana Hari Raya Haji. Satu tahun yang lalu teman-teman semuanya, pas Hari Raya Haji ke Pulau Penyengat, mungkin kalian adalah di dalam video ini. Video ini dikirim sama Awang Pengujan. Itu orang yang merekam video ini ya, dan mengirimkan suasananya ke Apresiasi dari Kepri, itu namanya Awang Pengujan. Buat kalian yang minta kami menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu, konten Apresiasi dari Kepri ini dia memang mayoritas menggunakan bahasa Melayu, tapi disisipkan juga sedikit bahasa Indonesia. Bukan kami tak cinta bahasa Indonesia, tetapi kalau kalian teringin sangat nak tengok konten berbahasa Indonesia, kalian nonton TV-TV yang disiarkan dari Jakarta. Itu dia konten-konten berbahasa Indonesia. Karena kalau kami tak buat konten dengan berbahasa Melayu, dia akan datang kalau bahasa Melayu ini hilang, punah, kalian tak nak bertanggung jawab, kalian buang badan kalau bahasa Melayu ini hilang. Jadi biarlah kami buat konten dengan berbahasa Melayu. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Buat teman-teman semuanya, ternyata channel Aspirasi dari Kepri ini berbahasa Melayu, dan sebagian besar memang di Kepulauan Riau ini masih menggunakan bahasa Melayu, tapi mereka ini adalah warga negara Indonesia. Oke, itulah. Buat kalian yang baru mengetahui keberadaan kami di Provinsi Kepri, kami pun tak kecil hati. Kami ni orang Indonesia. Jadi kalian dengar nih, awak bercakap Melayu nih, kami bukan orang Malaysia. Jadi kalian tak bisa usir kami dari Indonesia suruh balik ke Malaysia. Karena kami orang Indonesia. Yang seharusnya dipertanyakan tuh kalian. Kenapa di tahun 2022 ini kalian baru mendeteksi kami? Kenapa kalian baru mengetahui kami? Kemana aja kalian selama ini? Provinsi Kepri ini dengan Provinsi Riau dia berbeda. Kalian jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Jadi yang kalian dengar nih adalah orang yang bercakap menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalian tengok lagi kan suasana Hari Raya Haji di Pulau Penyengat kan, semua orang rata-rata menggunakan pakaian Melayu, berkain songket, berbaju kurung, berbaju Melayu, ada yang pakai baju teluk belanga. Kalian lebih pening kepala lagi, ini di Malaysia atau di Indonesia? Jadi sebenarnya hal yang harus kalian sepakati dulu, kita nih dulu Nusantara, kita nih belum ada sempadan, kita belum ada perbatasan negara. Jadi negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu belum ada. Dan kita nih dijajah sama penjajah, diadu domba sama penjajah. Hasil bumi dan kekayaan alamnya diambil sama penjajah.
dan kita dipecah belah. Kalau kalian sepakat kalau zaman dulu tuh kita belum ada negara, nah baru kalian paham kenapalah kami ini berbahasa Melayu padahal kami orang Indonesia. Dan kalian jangan nak suruh kami balik ke Malaysia karena kami orang Indonesia. Bahasa Melayu ini dia ada banyak versi, ada banyak logat, dan bahasa Melayu ini bukan hanya digunakan orang Malaysia. Sebenarnya kalian nih harus banyak belajar sejarah. Jangan-jangan kalian tak tahu bahasa Indonesia itu asal muasalnya dari bahasa apa. Kalau kalian tahu bahasa Indonesia itu asal muasalnya dari bahasa apa, cobalah kalian komen di bawah. Macam kalian tak ngerti dengan pantun, dan kenapa konten apresiasi dari Kepri ini selalu menyisipkan pantun. Kalian harusnya belajar, bukan langsung komen di bawah jangan gunakan pantun. Itu sama aja kalian menggoreskan perasaan orang-orang Melayu. Kenapa kalian jadi fobia sama Melayu? Kalian punya masalah apa dengan Melayu? Ingat, Indonesia sudah merdeka. Kita bukan di zaman penjajahan. Kalau kalian melarang orang Melayu bikin konten berbahasa Melayu, nanti muncul jutaan orang buat konten dengan berbahasa Melayu. Pada muka kalian, bahasa menunjukkan bangsa. Kalian paham tak? Kalau kalian paham, anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Intinya kalau kalian tak suka dengan konten-konten yang disajikan apresiasi dari Kepri, macam konten sejarah, konten suasana kampung-kampung Melayu, kalian cari aja konten yang kalian suka. Karena kalian dah dewasa semuanya. Kalian bukan budak kecil lagi. Kalian pun tak bisa usah kami balik ke Malaysia. Karena kami ni orang Melayu Indonesia. Kenapa pula kami balik ke Malaysia? Panjang aku mau bebel. Sebenarnya malas juga nak membahas hal-hal macam gini. Ini tuh sama kayak kita debatkan di manakah makam hang tuah atau di manakah makam Gajah Mada. Berdebat habis tak selesai dengan argumentasi masing-masing. Menurut riset dan penelitiannya, berbeda pendapat tu boleh, tapi jangan sampai menimbulkan sentimen tertentu. Jadi kalian ini adalah suasana di depan Masjid Raya Sultan Riau di Pulau Penyengat ketika Hari Raya Haji tahun 2022. Kayak ginilah suasananya. Ini suasananya masih pagi, jadi banyak orang yang masih menggunakan pakaian Melayu. Tapi seharian orang pakai baju Melayu nih. Jadi kalau kalian ke Pulau Penyengat ketika tahun 2022 kayak ginilah suasananya. Cuman ketika Pulau Penyengat tahun 2992, itu kami belum ada videonya. Suasana Penyengat ini berubah macam mana kita tak tahu. Jadi kita berharap adalah yang kirimkan video ketika Pulau Penyengat sudah tahun 2992. Kalau kalian tanya di Pulau Penyengat ini ada penginapan atau tidak, inilah jawaban untuk kalian. Jadi di Pulau Penyengat ini kalau kalian mau menginap bermalam di Pulau Penyengat ini ada penginapan juga pas di depan Masjid Sultan Riau nih. Jadi buat kalian yang baru tahu Pulau Penyengat nih, Pulau Penyengat ini pulau bersejarah, ada banyak makam-makam pahlawan bekas Kesultanan Johor Riau Lingga di Pulau Penyengat nih. Cuma kalau kita nak jelaskan di satu video nih jadi panjang, jadi 10 jam kalah film Hindustan. Jadi nanti awak jelaskan di episode selanjutnya. Jadi inilah suasana Hari Raya Haji di Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat ini kalau kalian mau jalan-jalan sekarang, selain ada becak motor yang antarkan kalian juga bisa sewa sepeda, bisa sewa motor juga di Pulau Penyengat nih kalau kalian mau jalan-jalan. Kata awak. Ternyata teman-teman semuanya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ternyata di sebagian wilayah Indonesia ini masih menggunakan bahasa Melayu Riau di Pulau Penyengat. Jadi ini menjadi bahan pengetahuan buat kita semua bahwa masih ada warga Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu, dan itu tidak bisa kita hindari, dan memang itu sudah menjadi bahasa ibu dan menggunakan bahasa Melayu ini. Bukan menafikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan, bahasa persatuan, dan bahasa Melayu untuk di Kepulauan Riau ini, di Kepri ini, dan masih sangat kental sekali, mulai budaya berpakaian dan sebagainya. Dan itu harus kita hormati teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut. Uang pengujan. Kalau kalian mau tahu keberadaan Pulau Penyengat di peta dunia, kalian nontonlah video ini sampai selesai biar kalian dapat gambaran sebenarnya Pulau Penyengat ini di mana. Jadi kalau kalian Pulau Penyengat, inilah, tuh nampak tak kalian? Itulah penginapan di Pulau Penyengat, namanya penginapan Sultan. Jadi kalau kalian mau wisata religi atau merasakan
bermalam di Pulau Penyengat bisa nginap di sini. Dan sebenarnya di Pulau Penyengat ini masih banyak homestay juga selain penginapan Sultan tadi. Ternyata teman-teman semuanya betul-betul suasana Melayu. Ini kawan-kawan awam penghujan semua. Bangunan-bangunannya masih dia mirip-mirip Melayu. Tapi dia Kan memang Melayu teman-teman, bukan mirip. di sini guys tuh. Ini Ada bangunan. panggung, mantap kan? Rumah panggung siapa tuh guys? Cantik wak rumahnya, seru dok lihat ya guys. Suasananya pun suasana hari raya. Pas pula tuh kan Melur, Kiambang, Mahanom lagi lewat di depan awang penghujan. Kenapa lah awang penghujan tak kenalan sama si Mahanom, Melur sama Kiambang tuh? Wih cantik guys rumahnya. Inilah suasana rumah panggung di Pulau Penyengat. Rumah siapa tuh guys? Kalau kalian tahu coba kalian komen di bawah. Di Pulau Penyengat ini memang masih banyak rumah-rumah panggung Melayu gitu guys. Jadi supaya kalian tak bingung di manakah Pulau Penyengat ini, mari kita tengok koordinatnya. Kalian nggak apa-apa kan guys? Oke, kita lihat koordinatnya teman-teman semuanya. Di mana itu Pulau Jadi Penyengat? kalian lihat ini adalah koordinat Pulau Penyengat di dekat Tanjung Pinang. Nah, tadi tuh si awang penghujan tuh dia lewat dari sini, dari Pulau Penyengat dia naik ke Masjid Raya Sultan Riau. Terus ke sini. Terus dia pergi ke Orang Potong Lembu di sebelah masjid kan. Oke, ke sini lagi. Terus jalan ke sini, ini penginapan Sultan. Dia terus yang tadi sampai di rumah panggung ini. Nah, itulah koordinat yang awang penghujan lewat tadi. Ini awak zoom out biar kalian nampak. Nah, inilah letak Pulau Penyengat di depan kota Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang rupanya teman-teman. Kemuja, makam Sultan Sulaiman, makam Daeng Celak, makam Daeng Marewa di Hulu Riau atau di Sungai Carang. Oh iya. Nah, inilah Pulau Penyengat di depan kota Tanjung Pinang. Jadi dia ni dekat dengan Pulau Bintan. Ni dia Pulau Bintan. Nampak tak? Nampak lah Ni Pulau Bintan. Jadi Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang ni dia sudah terhubung dengan jembatan namanya Jembatan Barelang. Dah lama Jembatan Barelang. Kalau Pulau Batam, Pulau Bintan ni belum terhubung sama jembatan. Kalau Jembatan Batam Singapura tu pun belum dibangun. Dekat Singapura Malaysia ni sudah ada dari zaman dulu. Nah, kalau jembatan Tanjung Pinang ke Daik Lingga itu belum ada dan tak mungkin dibikin jembatan karena jaraknya jauh. Jadi kita harus naik kapal feri kalau dari Tanjung Pinang ke Lingga. Jadi tak semua pulau bisa dibikin jembatan karena jarak pulaunya jauh-jauh tuh. Tanjung Pinang ke Natuna jauh kan. Jadi kita harus naik kapal atau naik pesawat pergi ke sana. Tak bisa dibikin jembatan. Nah, ini bagian Selat Melaka. Jadi semuanya ini zaman dulu tak ada perbatasan negara. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Paham memang. Yang dah bayar turun situ sana, yang dah bayar dulu, yang dah bayar, yang belum, satu dulu, yang dah bayar dulu. Dan yang dah bayar boleh turun, yang belum jangan, yang dah bayar. Ini kayaknya naik kapal-kapal kecil ini. Ini loketnya. Ini loketnya teman-teman semua. Kalau ini suasana kita kalau mau naik pompong dari Pulau Penyengat balik ke Tanjung Pinang. Jadi sistemnya kalau di Kalimantan namanya krotok. Cuma piram-piram gitu kan naik sampah. Kalau Pulau Penyengat ini naik pompong. Kayak gitu suasananya. Antri mau naik pompong. Mungkin segitu aja videonya guys. Makasih buat kalian yang sudah nonton. Makasih juga buat awang penghujan yang sudah kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke guys. Wah, mantap memang. Jadi, oke teman-teman semuanya, itulah satu video yang sama-sama kita saksikan tentang bagaimana wilayah Indonesia ini masih sebagian menggunakan bahasa Melayu, khususnya di wilayah Kepulauan Riau, Kepri. Karena ini sangat dekat sekali dengan Singapura dan sangat dekat sekali dengan wilayah Malaysia, Singapura, Malaysia teman-teman semuanya. Oke.
dan bukan untuk membanding-bandingkan atau bagaimana teman-teman semuanya, tapi hanya untuk sebagai sumber pengetahuan kita bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan dan bahasa Melayu adalah bahasa daerah di wilayah Kepulauan Riau, dan itu adalah sama-sama kita ketahui, kita harus sama-sama belajar sejarah bahwa bahasa Indonesia adalah sumbernya dari mana. Silakan komen di bawah teman-teman semuanya supaya kita bisa saling sharing. Oke? Jika ada mungkin kesalahan-kesalahan dari kalimat-kalimat saya lewat kesempatan ini, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kadang-kadang logat ini tidak sesuai dengan apa yang ada di daerah kita masing-masing, bahasa kita. Mungkin bahasa saya agak saya merasa halus, di tempat lain agak kasar-kasar sedikit. Oke teman-teman semuanya, demikian video reaction kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan kita. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.